Andini Mawaddatul Izzah dengan NIM 210521100118 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hubungan sosial industri tahu CVHD Sumedang, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. CVHD Sumedang merupakan sebuah pabrik kecil yang bergerak dalam memproduksi tahu. Pabrik ini memiliki 5 karyawan. Lokasi pabrik tahu HD Sumedang ini berada di Dusun Tengah, Desa Sumedang, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada di tengah-tengah desa dan dekat dengan kota, sehingga mempermudah dalam proses pendistribusiannya yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian. Selanjutnya saya akan menganalisis menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu social mapping. Social mapping merupakan metode yang dipakai untuk melihat pola relasi dalam pendistribusian tahu dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen. Proses pendistribusiannya dimulai ketika tahu telah diproduksi, yang kemudian diantarkan ke pasar-pasar, yang dimana pasar tersebut sudah ada tengkulaknya. Tengkulak ini merupakan pedagang perantara antara produsen dan konsumen. Kerjasama antar produsen tahu dan tengkulak ini sistemnya bagi hasil dari tengkulak ini kemudian dijual ke penjual tahu yang lain, yang kemudian tahu tersebut sampai pada tangan konsumen. Selanjutnya metode diagram Venn. Metode diagram Venn ini dilakukan untuk menggambarkan masalah-masalah krusial yang dihadapi dalam menjalankan kewajiban dalam bekerja. Besar kecilnya masalah pada diagram ini dapat dilihat pada lingkaran yang telah ada. Dari 2 informan tersebut dapat disimpulkan permasalahan krusial yang dapat dihadapi. Jika direng berdasarkan besar kecilnya permasalahan, maka ada 4 permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pertama yaitu harga kedelai yang tidak stabil. Permasalahan ini dapat menjadi kendala dalam proses produksi tahu. Harga yang tidak stabil dapat menyebabkan harga tahu juga tidak stabil. Yang kedua yaitu permasalahan dalam bahan bakar, di mana dalam proses produksi tahu menggunakan mesin yang bahan bakarnya mahal. Yang ketiga yaitu permasalahan pada pekerja, di mana ada waktu-waktu tertentu dalam produksi tahu ini mengalami banyak pesanan yang membludak sehingga menyebabkan kurangnya karyawan. Permasalahan yang terakhir yaitu transaksi dari para tengkulak di pasar yang kurang lancar. Kadang ada saja oknum curang yang mengatakan tahu yang sampai pada tengkulak hancur dan menyebabkan nilai jual tahu tersebut menurun. Selanjutnya metode food basket. Metode yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dalam melakukan pekerjaan dan juga kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam metode food basket ini dapat mengetahui juga seperti apa pola-pola konsumsi para informan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi tahu itu sendiri. Pola konsumsi sehari-hari informan yaitu seperti kebutuhan rumah tangga, contohnya seperti listrik, air, dan kebutuhan sembako. Sedangkan kebutuhan dalam proses produksi seperti kedelai, alat dan mesin, contohnya alat penggiling kedelai, penyaringan kedelai, alat pengepresan tahu, tempat pengampungan air, dan juga alat ukur. Selanjutnya juga ada biaya produksi, ada gaji karyawan, bahan bakar, dan air dan listrik. Yang terakhir merupakan metode matrix scoring, merupakan
merupakan metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas masalah informan dalam bekerja. Dalam metode ini, masalah di-rating berdasarkan besarnya tingkat permasalahan. Biasanya disimbolkan dengan peraga karakter berupa bintang. Besar kecilnya masalah menentukan urutan penyelesaian setiap masalah yang ada. Masalah transaksi penjualan yang kurang lancar menjadi masalah yang dengan rating tertinggi yang mendapat 4 bintang. Transaksi penjualan yang kurang lancar menjadi hal yang paling krusial dan harus ditangani dengan serius. Masalah kedua yaitu harga kedelai yang tidak stabil dengan rating bintang 3. Masalah ini jadi masalah terpenting kedua karena apabila harga kedelai tidak lancar dapat mengakibatkan terhambatnya produksi tahu. Masalah ketiga yaitu kurangnya bekerja di hari-hari tertentu saat banyaknya pesanan dengan rating bintang 2. Dan yang terakhir masalah mengenai bahan bakar dengan bintang 1. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.